Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang sangat besar. Dialah yang memberi rezeki tanpa henti. Dialah yang kuasa atas seluruh alam semesta. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah. Jadilah muttaqin sejati dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Hanya aturannya yang akan menjadikan manusia selamat di dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, hanya Islam yang memiliki aturan yang sempurna. Urusan pribadi, baik makanan, minuman, pakaian, dan akhlak diatur oleh Islam. Bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, Islam pun mengaturnya. Bagaimana mengatur urusan rakyat dalam sistem kenegaraan, Islam pun punya aturan. Sungguh ini tidak dimiliki oleh agama lain di dunia ini. Maka ketika hari ini tanah warga Melayu Rempang yang ditempati turun-temurun akan diambil alih oleh negara atas nama investasi, Islam punya jawaban. Benarkah warga Rempang tak punya hak atas lahan tempat tinggalnya seperti yang diklaim oleh pemerintah? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, beda dengan sistem hukum lahan di negeri ini. Syariah Islam melindungi harta masyarakat secara total, termasuk lahan. Islam mengatur skema kepemilikan lahan dengan adil. Warga bisa memiliki lahan melalui pemberian seperti hadiah atau hibah dan warisan. Islam juga membolehkan negara khilafah membagikan tanah kepada warga secara cuma-cuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya pernah memberikan tanah kepada beberapa orang dari Muzainah atau Juhainah. Beliau pun pernah memberikan suatu lembah secara keseluruhan kepada Bilal bin Al-Harith Al-Hazami. Syariat Islam juga menetapkan bahwa warga bisa memiliki lahan dengan cara mengelola tanah mati, yakni lahan tak bertuan yang tidak ada pemilikinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan maitatan fahiyalahu wa laysa li'irkin zalimin haq." Artinya, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim atau yang menyerobot tanah orang lain. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad. Beliau juga bersabda, "Man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaih muslimun fahuwa lah."
Artinya, siapa saja yang lebih dulu sampai pada sebidang tanah, sementara belum ada seorang muslim pun yang mendahuluinya, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dengan demikian, lahan yang tidak ada pemiliknya lalu dihidupkan oleh warga dengan cara ditanami, misalnya, atau didirikan bangunan di atasnya, atau bahkan dengan sekedar dipagari, maka otomatis lahan itu menjadi miliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahata haitan ala ardin fahiya lah." Artinya, siapa saja yang mendirikan pagar di atas tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Islam memberikan kesempatan umatnya untuk menghidupkan tanah mati dan memilikinya. Namun, syariah Islam juga mengingatkan para pemilik lahan agar tidak menelantarkan lahannya. Penelantaran lahan selama 3 tahun menyebabkan gugurnya hak kepemilikan atas lahan tersebut. Selanjutnya, lahan itu bisa diambil paksa oleh negara dan diberikan kepada pihak yang sanggup mengelola lahan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan ijma' sahabat pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Imam Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharraj mencantumkan perkataan Khalifah Umar radhiyallahu an, tidak ada hak bagi pematok lahan setelah 3 tahun ditelantarkan. Imam Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal meriwayatkan bahwa Khalifah Umar radhiyallahu an pernah mengambil kembali lahan milik Bilal bin Al-Harith Al-Mazani. Sebelumnya, lahan tersebut merupakan pemberian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, Khalifah Umar radhiyallahu an melihat lahan tersebut ditelantarkan. Kemudian beliau memerintahkan agar Bilal hanya boleh menguasai lahan seluas yang ia kelola, yang sanggup ia kelola. Hukum yang jelas seperti ini akan memberikan keadilan bagi para pemilik lahan. Kepemilikan mereka yang telah puluhan tahun atas lahan tidak bisa dibatalkan atau diambil alih oleh siapa saja, bahkan oleh negara sekalipun, hanya karena tidak bersertifikat. Malah terbukti ketika sertifikat menjadi satu-satunya bukti keabsahan kepemilikan lahan, ini justru membuka terjadinya perampasan lahan. Semua tahu sertifikat bisa dipermainkan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ingatlah, perampasan lahan tanpa alasan syar'i adalah perbuatan ghasab dan zalim. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan memakan harta sesama manusia dengan cara batil, termasuk dengan cara menyuap penguasa agar diberikan kesempatan merampas hak milik orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas bil itsmi wa antum ta'lamun." Artinya, janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jangan perlu kalian membawa urusan harta itu kepada para penguasa dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kalian tahu, Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat di atas secara tegas mengancam siapa saja yang ingin menguasai harta orang lain, termasuk lahan orang lain, dengan cara menyuap penguasa, suatu hal yang dipandang lumrah hari ini. Tidak jarang orang-orang kaya, termasuk penguasa, menyuap pejabat agar dapat menguasai lahan, sekalipun dengan cara merampas lahan tersebut dari orang lain. Perhatikan ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para perampas lahan. Man akhadha shibran minal ardi zulman, fa innahu yatawwaquhu yaumal qiyamah min sab'i aradin.
Artinya, siapa saja yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka Allah akan mengalungkan 7 bumi kepada dirinya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Akhirnya, sengketa lahan dan perampasan lahan tidak akan pernah tuntas selama tidak dikelola dengan syariah Islam. Aturan hari ini akan terus mengancam pemilik lahan, terutama rakyat. Hanya syariat Islam yang bisa memberikan perlindungan menyeluruh dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia. Semoga saudara kita di Rempang segera mendapatkan kejelasan atas kepemilikan lahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.